Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dari untuk seluruh siswaku kelas 11. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang perawatan kopling. Tetap di rumah, tetap jaga prokes, selalu pakai masker. Apa tujuan dari kita mempelajari perawatan kopling? Jadi kita tahu bahwa komponen kopling ini sangat berfungsi dalam pemindahan persneling ya. Kenapa kopling itu perlu dirawat? Yaitu yang pertama, itu agar kopling tersebut dapat bekerja secara optimal. Apabila kopling tersebut bekerja secara optimal, maka kita bisa tahu bahwa komponen-komponen yang ada dalam mobil tersebut, dalam komponen kopling tersebut itu tidak terjadi kerusakan. Atau tidak terjadi keausan. Hal ini juga akan menambah awet atau memperpanjang umur dari kopling atau komponen kopling tersebut. Karena kita tahu bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kopling itu yaitu dapat menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi, kemudian memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi dan memutus hubungan dari mesin yang sedang dioperasikan. Khususnya ketika kita akan mengubah gigi persneling. Jadi syarat-syarat kopling ini harus dimiliki agar kita bisa menggunakan mobil dengan lancar. Oleh karena itu, kita perlu adanya perawatan kopling. Kopling perlu dirawat karena mungkin ada beberapa kerusakan ya, atau mengalami beberapa keausan di komponen-komponennya. Adapun ciri-ciri komponen kopling yang mengalami keausan atau ciri-ciri kopling yang mengalami keausan ketika digunakan pada pengendara atau pengemudi, yang pertama itu terjadi selip. Kemudian tarikan mobil terasa berat atau kurang bertenaga. Pada saat gas diinjak sedalam-dalamnya, kecepatan mobil juga terasa berkurang atau akselerasinya berkurang. Kemudian untuk pemindahan persneling juga terasa susah. Itu ketika kopling mengalami keausan, bahkan akan tercium bau gosong apabila plat kopling tersebut panas dan terbakar ketika berjalan menanjak. Ini adalah ciri-ciri kopling. Jadi di sini kita perlu mengadakan perawatan itu sendiri. Penyebab dari keausan kopling itu biasanya yang pertama itu karena pengemudi sering meletakkan kakinya di atas pedal ya. Padahal ini akan menyebabkan keausan pada plat matahari yang ada di bagian cloud cover dan rilis piring. Kemudian yang kedua, penyebab terjadinya keausan itu yaitu ketika pengemudi sering menggunakan teknik setengah kopling. Teknik setengah kopling umumnya yang digunakan pada saat menanjak itu juga akan memperpendek umur dari kopling itu sendiri karena akan menipis plat koplingnya. Kemudian yang ketiga, melepaskan pedal kopling ya, itu secara mendadak ya, atau dengan cara kasar. Nah, ini kan akan menyebabkan kopling itu bergetar. Kenapa bisa bergetar? Karena plat koplingnya akan menjadi tidak rata atau uling. Langkah-langkah pemeriksaan kopling perlu kalian ketahui melalui video berikut. Memeriksa garpu pembebas. Lakukan pemeriksaan garpu pembebas dengan pemeriksaan visual. Periksa garpu pembebas dari kemungkinan retak dan aus. Bila terjadi keretakan dan keausan, lakukan penggantian garpu pembebas. Pemeriksaan bantalan pembebas.
Putar bantalan pembebas dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terasa berat, gantilah bantalan pembebas. Pemeriksaan kerataan plat penekan. Periksa kerataan plat penekan kopling dengan menggunakan mistar baja dan filler gauge. Tempatkan sisi mistar baja pada permukaan plat penekan. Sisipkan bilah filler gauge pada celah yang ada. Lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi. Standar ketidakrataan plat penekan yaitu 0,5 mm. Pemeriksaan plat kopling dari keausan dan kerusakan. Periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala paku keling. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman minimum paku keling adalah 0,3 mm. Jika lebih dari itu, lakukan penggantian plat kopling. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan penggantian. Selanjutnya kita akan mempelajari tips agar kopling awet. Tips agar kopling lebih awet. Berikut beberapa tips rawatan kopling bermanfaat agar kopling mobil lebih awet dan tahan lama. Pertama, tidak meletakkan kaki pada pedal kopling secara terus-menerus saat mobil berjalan, karena hal ini akan berakibat pada cepat terjadi keausan plat matahari kopling pada clutch cover dan mempercepat kerusakan pada rilis bearing. Kedua, ketika sedang berjalan beriringan di tanjakan atau antri di tanjakan, adalah hal bijak untuk tidak menahan mobil dengan setengah kopling, tetapi pergunakan handrem atau rem tromol. Akibat menahan setengah kopling adalah kampas kopling akan cepat tipis dan umur kampas kopling bisa lebih pendek. Di samping itu, permukaan pressure plate dan cover clutch dan permukaan roda gaya akan ikut terkikis. Ketiga, tidak melepas kopling dengan cara kasar, karena hal ini tentu saja akan berakibat pada kerusakan pada permukaan plat kopling. Permukaan plat kopling yang tidak rata bisa menyebabkan kopling terasa bergetar saat terhubung. Untuk kendaraan dengan beban berat, tidak menutup kemungkinan akan membuat putus plat-plat yang ada di kampas kopling. Dari tayangan tersebut, kita tahu bahwa beberapa cara sederhana agar mencegah keausan pada plat kopling atau kopling. Itu yang pertama, yaitu periksa secara rutin kebocoran minyak. Kemudian hindari setengah kopling tadi ya, karena akan mempercepat keausan pada plat kopling. Kemudian tidak lepas secara kasar pedal koplingnya. Kemudian apabila terjadi kebocoran pada oli, segera ganti seal crankshaft atau seal dari poros pinhole. Kemudian selalu periksa tekanan pedal kopling saat diservis. Baik, begitulah untuk pelajaran hari ini, perawatan kopling. Untuk selanjutnya, silahkan kalian menjawab kuis yang saya sampaikan pada grup WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.